Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Pangestu dengan NIM 2502 0101 0481 dari kelas MJ 207. Pada video ini saya akan menjelaskan proses pengolahan data di software SPSS untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 1 mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis 1 dengan dosen pengampu Pak Amdi Amri, SEMM AWPS CSFE. Halo semuanya, di sini sebelumnya mohon maaf ya karena tidak pakai kamera karena tadi saya udah coba pakai kamera dan hasilnya ngelek-ngelek. Jadi ya mungkin cuma suara saya aja. Oke, di video ini saya akan ngejelasin cara ngolah data penelitian menggunakan IBM SPSS Statistik sesuai tugas UAS Statistik Ekonomi dan Bisnis. Di penelitian ini saya menggunakan dua variabel independen yaitu X1 dan X2 serta satu variabel dependen yaitu Y dengan jumlah respondennya 40 orang. Oke, pertama kita impor dulu filenya. Nah ini data responden, kita tarik, masukin sini, bab. Nah sebelumnya tuh filenya tuh udah saya buat dulu ya. Saya udah nyari kuesioner dari 40 orang, lalu saya pindahin, saya download filenya di Excel. Jadi jadinya kayak gini nanti. Nah ini udah benar semua, tinggal kita oke. Nice. Nah ya, datanya udah berhasil masuk. Lalu kita, nah baru kita langsung ke analyze. Lalu kita ke scale, lalu reliability analysis. Nah, pertama tuh kita ini dulu seleksi dulu X1 sampai X15 dulu. Karena jangan barengin semua. Kita cari X1 dulu. Kita pindahin ke tanda panah yang kanan ini. Nice. Lalu kita ke modelnya nih. Kita pastiin model itu alpha dulu ya, guys. Lalu kita ke statistik, lalu kita contreng item, scale, scale if item deleted. Lalu tinggal continue, lalu oke. Okay. Nah, sekarang hasil udah keluar. Nah, pertama saya lihat tabel item total statistik dulu. Yang saya lihat adalah kolom corrected item total correlation nih, yang ini ya guys ya. Nah, kenapa kolom ini yang lihat? Karena kolom ini nunjukin hubungan antara satu pertanyaan dengan keseluruhan pertanyaan pada variabel tersebut. Kalau misalnya nilainya di atas 0,30 berarti itemnya itu valid. Lalu kita baca X11. Nah, nilainya 0,343. Jadi valid. X12 nilainya 0,436 juga valid. Nah, lalu X13 nih, dia nilainya 0,027. Otomatis kan di bawah 0,30 kan. Nah, berarti item ini nggak valid. Lalu X14 sampai X15. X14 ada 0,423. Dia juga di atas 0,30 berarti valid. X15 ada 0,724. Berarti valid juga. Terus saya lihat tabel reliability statistiknya. Yang saya perhatiin di sini nilai Cronbach alpha-nya nih, yang ini nih. Nilai ini digunain buat lihat apakah semua pertanyaan dalam variabel X1 konsisten. Hasilnya sebesar 0,607. Artinya tingkat konsistensinya pada variabel X1 cukup baik. Oke, lalu kita lanjut. Nah, kita balik lagi ke analyze. Terus kita ke scale lagi, kita reliability lagi. Nah, yang ini item ini yang X1 sampai X15 kita gantian kita pindahin lagi ke kiri. Nah, lalu kita ganti ke X21 sampai X25 kita pindahin ke kanan. Jangan lupa model harus alpha. Terus statistiknya pastiin juga ini ke checklist semua, lalu continue, lalu oke. Okay. Nah, udah muncul lagi yang kedua. Sama kayak tadi. Nah, pertama saya lihat item total statistiknya dulu.
Di sini yang saya lihat ini lagi correction item total correlation-nya. Nah, X2.1 0,374 di atas 0,300. Jadi valid. Nah, X22 0,174 dia tidak valid. X23, X24, X25, nah dia di atas 0,300. Jadi 0,30 jadi semuanya valid. Tuh, terus kita lihat ground space alpha-nya di sini 0,776. Artinya seluruh pertanyaan pada variabel X2 udah cukup konsisten sehingga variabel ini reliable. Oke, kita lanjut lagi. Balik ke sini. Lalu kita analyze lagi. Kita scale, kita reliability analysis. Nah, kita lagi kayak tadi. X2 sampai X5-nya kita balik lagi ke kiri. Lalu kita ganti Y1 sampai Y5. Kita ke kanan lagi. Lalu kita pastiin ini Y statistiknya udah aman. Kita continue lagi, udah oke lagi. Nah, terakhir variabel Y. Kita lihat dulu correction item total correlation-nya. Di sini lagi, seluruh item Y1 sampai 5 nilainya di atas 0,30 semua ya guys. Tuh, berarti semuanya valid. Kemudian saya lihat lagi consequence alpha-nya 0,923. Artinya pertanyaan pertanyaan pada variabel Y sangat konsisten, punya konsisten yang sangat baik sehingga variabel Y dinyatakan sangat reliable. Nah, guys, karena tadi uji validitas sama uji reliabilitasnya selesai, sekarang kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu buat skor total dari setiap variabel. Caranya yang pertama kita masuk ke transform, lalu compute variable. Nah, di sini tadi gue udah nyoba ya. Nah, jadi namain kita namain dulu. Nah, gue namain tuh total X1. Lalu semua itu kita tambahin semua kayak gini. Lalu kita klik oke. Nice. Nah, ini udah masuk. Kita balik sini. Nah, ini kan udah muncul satu tuh. Nah, kita lanjut sampai Y. Lalu kita compute variable lagi. Nah, ini kita ganti ke X2. Lalu yang ini kita hapus. Kita masukin X21. Masuk sini. Tambah X2. Tambah sini. Tambah. Tambah X2. Nah, tambah sampai 5. Nice. Kalau udah tinggal oke. Nah, kalau udah lanjut kita lagi. Nah, di sini udah muncul lagi. Kita lanjut lagi sampai Y. Nah, di sini kita ganti Y. Nah, di sininya kita hapus. Hmm. Y1 masuk, tambah Y2 masuk, tambah Y3 masuk, tambah Y4 juga. Y5. Nice. Oke. Nah, udah. Kita lihat di sini. Nah, di sini udah masuk semua ya, guys. Nah, sebelum kita ganti dulu ya, guys. Nah, di sini nih kita ganti jadi scale. Nah, jadi sekarang kita udah punya 3 skor total, yaitu X1, total X2, dan total Y. Nanti ketiga skor inilah yang bakal kita gunain pada analisis berikutnya. Nah, setelah kita buat skor total setiap variabel, next step-nya saya akan melakukan analisis regresi terlebih dahulu. Tujuannya bukan buat langsung baca hasil regresinya, tapi buat dapetin nilai residual yang nantinya digunakan untuk asumsi klasik. Langkah yang pertama, kita pergi ke analyze, lalu kita cari regression, terus kita cari linear. Nah, terus dependennya kita isi pakai total Y yang tadi kita ini. Nah, kita taruh sini. Terus independennya kita isi pakai ini X2 juga. Nah, lalu kita pilih statistik. Terus estimate kita centrang, model fit kita centrang,
kolinerinya kita centang ini, terus Durbin Watson ini. Terus kita klik sudah continue, sudah pilot. Terus Y-nya kita isi pakai Zeresit, nice. X-nya Zepred. Terus ini kita centang, lalu continue. Kita lihat pada model summary-nya, nilai R square-nya itu 0,518. Artinya variabel X1 dan X2 mampu ngejelasin variabelnya sebesar 51,8%. Sedangkan 48,2% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Oke, yang pertama kita lihat uji normalitasnya pada p-plot. Sini kita lihat. Nah, dapat dilihat kalau titik-titik nyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis tersebut. Jadi dapat disimpulin kalau residual pada model regresi berdistribusi itu dikatakan normal. Nah, lalu uji multikolinearitas. Nih, di sini ya guys. Untuk lihatnya, saya menggunakan nilai tolerance dan VIF. Nilai toleransinya sebesar 0,576, sedangkan nilai VIF-nya 1,735. Karena toleransi lebih besar dari 0,10 dan VIF lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan kalau tidak terjadi multikolinearitas. Nah, lalu uji heteroskedastistas. Kita buka table scatter plot. Berdasarkan grafik scatter plot, titik-titik terlihat menyebar secara acak dan nggak ngebentuk pola. Jadi dapat disimpulkan kalau nggak terjadi heteroskedastistas. Lalu ada uji autokorelasi. Nah, di sini kita buka yang model summary. Nah, ini dia. Nih, untuk uji ini saya ngelihatnya Darwin-Watson-nya. Nah, di sini. Nilai Darwin-Watson-nya yaitu 1,888. Nilai tersebut berada di sekitar angka 2. Jadi dapat disimpulkan kalau nggak ada masalah autokorelasi. Lanjut kita ke uji regresi linear berganda. Nah, untuk kita lihat koefisien determinasi, kita lihat di sini ada R square-nya 0,518. Jadi X1 dan X2 mampu menjelaskan variasi pada Y sebesar 51,8%. Bisa kita lihat tabel ANOVA. Nilai signya kurang dari 0,01. Jadi karena nilai signya lebih kecil dari 0,05, jadi dapat disimpulkan kalau X1 dan X2 secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Y. Lanjut kita lihat nilai T-nya. Untuk X1, nilai signya sebesar 0,01. Karena lebih kecil dari 0,05, jadi X1 berpengaruh terhadap sig Y. Sedangkan untuk X2, dia nilai signya 0,91. Jadi lebih besar dari 0,05, jadi X2 nggak terpengaruh signifikan terhadap Y. Di asumsi klasiknya, model nggak menunjukkan masalah normalitas, multikolinearitas, heteroskedastistas, maupun autokorelasi. Kemudian dari hasil regresi linear bergandanya, secara bersama-sama X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap Y. Namun secara parsial X1 berpengaruh signifikan terhadap Y, sedangkan X2 tidak terpengaruh terhadap Y. Demikian video proses pengolahan data di software SPSS untuk memenuhi tugas UAS Statistik dan Ekonomi Bisnis 1. Terima kasih atas perhatian Bapak Andi Amri. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika di dalam video ada kata-kata yang kurang sopan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.